Semangat pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, begitu juga dengan keluarga teman-teman. Mari kita lanjutkan narasi. Ilmu perilaku konsumen adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pemahaman mengenai perilaku konsumen sangat penting dalam pengembangan strategi pemasaran, desain produk, serta pelayanan. Mari kita bedah aspek-aspek penting dari perilaku konsumen secara rinci. 1. Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen melibatkan proses pengambilan keputusan konsumen, baik secara rasional maupun emosional, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan dasar, tetapi juga oleh nilai-nilai, tren, dan pengaruh sosial di sekitar mereka. 2. Proses pengambilan keputusan konsumen. Proses pengambilan keputusan konsumen biasanya dibagi menjadi 5 tahap utama. A. Pengenalan masalah problem recognition. Konsumen menyadari ada perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diinginkan. Ini bisa dipicu oleh kebutuhan dasar misalnya, haus sehingga ingin membeli minuman, atau keinginan yang lebih kompleks seperti ingin memiliki mobil baru. B. Pencarian informasi information search. Setelah menyadari masalah atau kebutuhan, konsumen mencari informasi tentang produk atau layanan yang dapat memenuhinya. Pencarian ini bisa berupa pencarian internal pengalaman atau ingatan pribadi, dan eksternal mencari dari teman, keluarga, iklan, atau media. C. Evaluasi alternatif evaluation of alternatives. Konsumen menimbang berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang dianggap penting, harga, kualitas, merek, fitur, dan sebagainya. Pada tahap ini, merek atau produk yang memenuhi kriteria akan dipertimbangkan. D. Keputusan pembelian purchase decision. Setelah mengevaluasi berbagai pilihan, konsumen membuat keputusan tentang produk atau layanan mana yang akan dibeli. Namun, keputusan ini dapat dipengaruhi oleh faktor luar seperti saran dari orang lain atau situasi yang mendadak diskon, ketersediaan produk. E. Perilaku pasca pembelian post-purchase behavior. Setelah pembelian, konsumen mengevaluasi apakah produk atau layanan tersebut sesuai dengan harapan mereka. Ini penting karena bisa memengaruhi loyalitas konsumen dan perilaku di masa depan, seperti membeli kembali atau memberikan ulasan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen. Faktor psikologis. A. Motivasi, dorongan internal yang memicu kebutuhan tertentu. Misalnya, teori Maslow tentang hierarki kebutuhan menunjukkan bagaimana kebutuhan manusia berkembang dari yang paling dasar fisiologis hingga ke kebutuhan aktualisasi diri. B. Persepsi, bagaimana seseorang memahami atau menafsirkan informasi dari lingkungannya. C. Sikap dan keyakinan, pendapat atau pandangan seseorang terhadap produk atau layanan. D. Pembelajaran, pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Faktor sosial. A. Keluarga, pengaruh keluarga, seperti preferensi orang tua, bisa membentuk keputusan pembelian. B. Kelompok referensi, teman, komunitas, dan jaringan sosial seringkali mempengaruhi pilihan seseorang. C. Status sosial, posisi seseorang dalam masyarakat, yang mencakup faktor-faktor seperti pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan, seringkali memengaruhi perilaku konsumsi. Faktor budaya. A. Budaya dan subudaya, nilai, norma, dan kepercayaan budaya memengaruhi preferensi produk dan layanan. B. Kelas sosial, stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan, status, dan pendidikan memainkan peran besar dalam keputusan konsumsi. Faktor pribadi. A. Usia dan tahap siklus hidup, preferensi konsumen berubah seiring usia dan tahap kehidupan. Misalnya, produk yang dibeli oleh remaja berbeda dari yang dibeli oleh orang tua. B. Pekerjaan dan gaya hidup, jenis pekerjaan, serta cara seseorang menjalani hidupnya. Misalnya, apakah mereka lebih suka tinggal di rumah atau suka bepergian, memengaruhi pilihan produk. 4. Teori-teori perilaku konsumen. Beberapa teori telah dikembangkan untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan, antara lain. A. Teori ekonomi klasik, mengasumsikan bahwa konsumen selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas, kepuasan, mereka dengan anggaran terbatas. B. Teori psikologi kognitif, fokus pada bagaimana individu memproses informasi dan bagaimana keputusan diambil berdasarkan persepsi,
memori, dan proses berpikir lainnya. C. Teori belajar, menunjukkan bahwa perilaku konsumen adalah hasil dari pembelajaran yang didapatkan dari pengalaman masa lalu dan pengaruh lingkungan. D. Teori sosial, berfokus pada peran norma sosial, status, dan pengaruh kelompok dalam membentuk perilaku konsumen. 5. Penerapan dalam pemasaran. Pemahaman perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk A. Segmentasi pasar, memahami preferensi konsumen memungkinkan perusahaan untuk membagi pasar ke dalam segmen yang lebih kecil dan lebih mudah dilayani. B. Penentuan posisi produk, berdasarkan pemahaman perilaku. Perusahaan dapat menentukan bagaimana produk atau merek mereka ingin dipersepsikan di benak konsumen. C. Strategi komunikasi, memahami bagaimana konsumen mencari informasi memungkinkan perusahaan untuk merancang pesan pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. D. Pengembangan produk, perusahaan dapat merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen berdasarkan perilaku mereka. 6. Peran teknologi dan data dalam perilaku konsumen. Dengan kemajuan teknologi, perilaku konsumen menjadi semakin terhubung dengan data. Perusahaan sekarang dapat melacak perilaku konsumen secara real-time melalui media sosial, pencarian online, dan pembelian digital. Algoritma berbasis data memungkinkan prediksi yang lebih akurat tentang apa yang diinginkan konsumen dan kapan mereka akan membelinya. Untuk memahami perilaku konsumen dengan baik, ada beberapa langkah sistematis yang dapat diikuti. Pemahaman perilaku konsumen ini bertujuan untuk mengungkap motivasi, preferensi, dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen saat mereka membeli produk atau menggunakan layanan. Berikut adalah langkah-langkah rinci dalam melakukan pemahaman perilaku konsumen. 1. Identifikasi tujuan dan fokus pemahaman. Sebelum memulai proses pemahaman perilaku konsumen, langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan spesifik dari studi tersebut. Ini bisa mencakup A. Mengetahui alasan konsumen memilih produk tertentu. B. Memahami proses pengambilan keputusan konsumen. C. Mengungkap tren dan pola konsumsi. D. Mengidentifikasi segmen pasar atau audiens yang ingin ditargetkan. Fokus dari studi ini akan membantu dalam memilih metode penelitian yang tepat serta mempersempit area yang akan dianalisis. 2. Pengumpulan data konsumen, research. Pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam memahami perilaku konsumen. Data yang dikumpulkan bisa berasal dari berbagai sumber dan metode, antara lain. Data primer, ini adalah data yang diperoleh langsung dari konsumen melalui survei, wawancara, observasi, dan focus group discussion, FGD. Tujuan pengumpulan data primer adalah mendapatkan informasi langsung dari konsumen tentang apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan. A. Survei. Survei membantu dalam mendapatkan data kuantitatif tentang preferensi, kebutuhan, dan ekspektasi konsumen. Pertanyaan-pertanyaan dalam survei harus dirancang dengan baik untuk mendapatkan informasi yang relevan. B. Wawancara atau FGD, teknik ini lebih mendalam dibandingkan survei dan memberikan wawasan kualitatif mengenai perilaku konsumen. Konsumen berbicara lebih rinci tentang apa yang mereka rasakan atau alami ketika menggunakan suatu produk. C. Observasi. Mengamati perilaku konsumen dalam konteks nyata misalnya di toko atau secara online, membantu memahami tindakan yang sebenarnya diambil konsumen, bukan hanya apa yang mereka katakan akan dilakukan. Data sekunder, data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, seperti laporan riset pasar, artikel, statistik, atau data media sosial. Data sekunder juga bisa berasal dari data internal perusahaan seperti laporan penjualan atau data pelanggan. Data sekunder dapat memberikan konteks atau latar belakang yang lebih luas dan sering digunakan untuk mendukung hasil dari data primer. 3. Segmentasi pasar. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah membagi konsumen ke dalam segmen-segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik atau perilaku yang mirip. Segmentasi pasar biasanya berdasarkan A. Demografis, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, status pernikahan, del. B. Geografis, tempat tinggal konsumen, seperti negara, kota, atau lingkungan tertentu. C. Psikografis, gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan kepribadian konsumen. D. Perilaku, kebiasaan belanja, kesetiaan terhadap merek, frekuensi penggunaan produk, dan sensitivitas harga.
Segmentasi ini penting karena membantu perusahaan mengarahkan strategi pemasaran mereka kepada kelompok yang lebih terfokus dan relevan, sehingga hasilnya lebih efektif. 4. Analisis motivasi dan kebutuhan konsumen. Pemahaman yang mendalam mengenai motivasi dan kebutuhan konsumen adalah kunci dalam mengidentifikasi alasan di balik tindakan konsumen. Beberapa alat dan teori yang bisa digunakan untuk menganalisis motivasi konsumen antara lain. A. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan manusia dikategorikan ke dalam 5 tingkatan: kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Produk atau layanan biasanya memenuhi salah satu dari kebutuhan ini. B. Teori pembelajaran menunjukkan bahwa konsumen belajar dari pengalaman mereka dan membentuk perilaku berdasarkan hasil dari pengalaman masa lalu. C. Psikologi kognitif menganalisis bagaimana konsumen memproses informasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Pemahaman mengenai motivasi ini membantu perusahaan menyesuaikan penawaran produk atau layanan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 5. Pemetaan proses pengambilan keputusan konsumen. Setelah motivasi dan kebutuhan dipahami, langkah berikutnya adalah memetakan proses pengambilan keputusan konsumen. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proses ini mencakup 5 tahap. A. Pengenalan masalah, mengidentifikasi apa yang memicu konsumen untuk menyadari kebutuhan atau keinginan. B. Pencarian informasi, mengetahui sumber informasi yang diakses konsumen, media sosial, rekomendasi dari teman, iklan, del. C. Evaluasi alternatif, mempelajari kriteria yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi produk atau layanan yang tersedia di pasar. D. Keputusan pembelian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan akhir, seperti harga, promosi, atau ketersediaan produk. E. Perilaku pasca pembelian, mengamati bagaimana konsumen merasa puas atau tidak puas setelah pembelian, serta dampaknya pada loyalitas konsumen. Dengan memetakan proses ini, perusahaan dapat menemukan peluang untuk mempengaruhi keputusan konsumen pada setiap tahap. 6. Analisis data dan identifikasi wawasan. Setelah data dikumpulkan dan proses pengambilan keputusan dipetakan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan. A. Analisis kuantitatif, menggunakan metode statistik untuk menemukan pola dan tren dalam data. Teknik seperti regresi, analisis klaster, atau analisis varians ANOVA, dapat membantu mengungkap hubungan antara variabel. B. Analisis kualitatif, mengeksplorasi wawasan yang lebih mendalam dari data non-numerik, seperti wawancara dan FGD. Alat analisis seperti analisis tematik dapat digunakan untuk mengidentifikasi tema atau motif berulang dalam data. Tujuan utama dari analisis ini adalah mengidentifikasi tren perilaku, preferensi, dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi konsumen. Wawasan ini membantu perusahaan memahami apa yang benar-benar diinginkan konsumen. 7. Perumusan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Setelah wawasan konsumen dipahami, langkah berikutnya adalah menggunakannya untuk membentuk strategi pemasaran dan pengembangan produk. Perusahaan bisa menggunakan hasil analisis perilaku konsumen untuk A. Pengembangan produk, merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. B. Penentuan harga, menentukan harga produk yang sesuai dengan persepsi nilai konsumen. C. Penargetan pasar, menyusun strategi promosi yang lebih relevan dengan segmen pasar yang ditargetkan. D. Komunikasi pemasaran, menyampaikan pesan pemasaran yang efektif sesuai dengan motivasi, kebutuhan, dan preferensi konsumen. 8. Evaluasi dan tindak lanjut. Langkah terakhir dalam memahami perilaku konsumen adalah melakukan evaluasi terhadap implementasi strategi yang sudah dilakukan. Ini melibatkan A. Mengukur efektivitas, melihat apakah ada peningkatan dalam penjualan, loyalitas konsumen, atau kepuasan konsumen setelah penerapan strategi. B. Feedback konsumen, mendapatkan umpan balik dari konsumen untuk melihat apakah produk atau layanan memenuhi harapan mereka. C. Perbaikan berkelanjutan, berdasarkan hasil evaluasi, strategi pemasaran dan pengembangan produk dapat disesuaikan untuk lebih memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan. Kesimpulan, pemahaman perilaku konsumen memerlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Melalui langkah-langkah ini, perusahaan dapat memperoleh wawasan berharga tentang bagaimana konsumen berpikir, bertindak, dan membuat keputusan. Dengan informasi ini,
Mereka dapat mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan dengan audiens target. Terima kasih sudah sabar mengikuti bahasan ini. Sampai jumpa di bahasan lainnya.